Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware. Kali ini dengan Reza di sini dan saya adalah host 11 Hardware yang membahas handphone dan gadget keren lainnya. Sekitar 2 pekan yang lalu kita sudah membahas Realme 8. Kalau teman-teman belum pernah cek videonya, silahkan bisa dicek dulu ya. Kali ini kita kedatangan kakaknya versi Pro-nya dari Realme 8 yaitu Realme 8 Pro. Kita akan sama-sama lihat apa-apa saja yang mampu ditawarkan oleh Realme 8 versi Pro ini jika kita bandingkan dengan versi biasanya. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Jangan lupa subscribe. Paket penjualan dari Realme 8 Pro ini hampir tidak ada bedanya dari versi standarnya. Paling yang beda cuma di chargernya saja yang ukurannya lebih besar dan chargernya ini sama persis dengan charger Narzo 20 Pro. Oke, kita mulai dari desainnya. By the way, kalian masih ingat kan desain bodi bagian belakang dari Realme 8 yang versi standar kemarin? Nah, desain Realme 8 Pro ini agak sedikit berbeda. Tulisan Dare to Live yang mencolok ini kini agak lebih nyaru dengan material bodi belakangnya. Tidak ada efek-efek mengkilatnya dan tidak ada bordernya, ditambah lagi material bodi belakangnya ini kini hadir dengan finishing matte. So, kita benar-benar terhindar dari bekas sidik jari. Seenggaknya desain kayak gini bisa lebih diterima oleh semua orang jika kita bandingkan sama versi standarnya. Di bagian atasnya terdapat 4 buah lensa. Desain lensanya ini sama persis dengan versi standarnya. Terdapat juga 3 varian warna yaitu Illuminating Yellow, Infinite Blue, dan Infinite Black. Unit yang kami pegang ini adalah Infinite Black. Menurut saya pribadi, build quality dari Realme 8 Pro ini terlihat sedikit lebih baik dibandingkan dengan versi standarnya. Frame sampingnya ini berbahan metal dan walau bodi bagian belakangnya masih berbahan polikarbonat, tapi terasa lebih kokoh dibandingkan bodinya Realme 8 yang versi standar. Oh ya, untuk ketebalannya sendiri, Realme 8 Pro ini 0,1 mm lebih tebal, tapi 1 gram lebih ringan daripada Realme 8 yang versi standar. Next, kita lanjut ke bagian depan atau bagian layarnya. Realme 8 Pro memiliki layar berukuran 6,4 inci dengan resolusi di 1080 x 2400 pixel. Terdapat punch hole di bagian kiri atas dan layarnya ini dilapisi oleh anti gores bawaan sehingga akan tampak glossy dan mudah memantulkan cahaya ataupun bayangan diri kita sendiri. Sama seperti Realme 8 versi standar, layarnya ini sudah pakai panel Super AMOLED. Panel Super AMOLED ini tentu akan memberikan tingkat kecerahan warna yang jauh lebih tinggi dibandingkan panel IPS biasa. Selain itu, panel ini dapat memberikan fitur Always On Display dan In-Display Fingerprint Sensor. Namun sayang, panel Super AMOLED yang digunakan nampaknya adalah panel keluaran yang lama yang masih pakai refresh rate di 60 Hz. Selanjutnya kita akan bahas jeroannya. Realme 8 Pro ini menggunakan SoC dari Qualcomm yaitu Snapdragon 720G. SoC ini sudah menggunakan fabrikasi 8 nanometer, memiliki 8 core CPU yaitu 2 core Kryo 465 Gold dan 6 core Kryo 465 Silver. CPU Kryo ini sendiri adalah CPU yang di-rebrand oleh Qualcomm. Namun secara manufaktur CPU Kryo ini sebenarnya adalah CPU dari ARM Cortex juga yang sudah bekerja sama dengan Qualcomm. Secara overall, SoC Snapdragon 720G ini tidak begitu jauh performanya dengan Helio G95 yang ada di Realme 8 ataupun Narzo 20 Pro. Hanya saja Snapdragon 720G sudah menggunakan 8 nanometer proses dan memiliki clock speed CPU yang sedikit lebih tinggi. Untuk urusan baterai Realme 8 Pro ini dipangkas menjadi 4500 mAh dibandingkan Realme 8 yang pakai baterai 5000 mAh. Namun Realme memberikan fasilitas fast charging Super Dart yang mencapai 50 watt, sehingga pengisian baterai bisa jadi lebih cepat dibandingkan Realme 8 versi standar. Waktu pengisian baterainya sendiri bisa mencapai 1 jam jika HP terkoneksi dengan Wi-Fi atau cellular on. Oh iya, chargernya ini sebenarnya bisa support sampai 65 watt, namun di HP-nya sendiri tetap dibatasi maksimal hanya 50 watt saja. Menurut pengalaman saya, baterai HP ini bisa tahan di kisaran 20 jam selama tidak digunakan full untuk bermain game. Namun jika digunakan full bermain game atau maraton nonton film sih bisa berkisar antara 5-8 jam. Dan untuk urusan audio, Realme 8 dan Realme 8 Pro ini sudah sama-sama menggunakan teknologi high-res audio dari Direct.
Oke, sekarang kita akan coba kemampuan gamingnya. Jangan lupa untuk gunakan mode performance pada menu game space sebelum kita bermain game. Game pertama adalah PUBG Mobile. Di sini kami menggunakan settingan grafik smooth dan frame rate extreme. Frame rate extreme ini bisa didapat kami unlock dengan menggunakan GFX Tools. Jadi jika tanpa tools ini, frame rate maksimalnya hanya sampai ultra saja. Di game ini kita bisa dapat rata-rata FPS yang cukup bagus dan stabil di kisaran 56 sampai 60 FPS. Di game kedua adalah League of Legends Wild Rift. Di sini kita pakai settingan grafik high dan mode 60 FPS-nya itu dinyalakan. Game ini dapat berjalan dengan smooth dan stabil di 60 FPS. Di game ketiga adalah Genshin Impact. Sama seperti Naruto 20 Pro ataupun Realme 8, game ini hanya bisa lancar jika kita gunakan settingan grafik lowest saja. Dan rata-rata FPS-nya di lowest ini berkisar di 38 sampai 42 FPS. Lalu di game keempat adalah Black Desert Mobile. Di settingan grafik high kita bisa dapat 38 sampai 48 FPS. Selanjutnya kita bahas kameranya yang menurut kami sektor kamera inilah yang menjadi faktor pembeda antara Realme 8 Pro dengan versi standarnya. Realme 8 Pro memiliki 4 buah lensa. Lensa utama 108 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL yang bisa menghasilkan resolusi tinggi di 12.000 x 9.000 piksel. Lensa ultrawide 16 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel dan lensa in-depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera 16 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Saya pribadi bukanlah orang yang expert di dunia fotografi, tapi menurut penilaian subjektif pribadi saya sih, kamera Realme 8 Pro ini lebih baik dibandingkan Realme 8 yang versi standar. Walau belum menggunakan lensa tele untuk optical zoom, namun kualitas mode 3 kali zoom-nya di sini sudah cukup oke sih menurut saya. Oke, ini adalah kualitas videonya. Gimana menurut kalian? Dengan harga 900.000 lebih mahal, kita memang tidak mendapatkan peningkatan secara performa dibandingkan dengan Realme 8 yang versi standar. Namun, Snapdragon 720G ini sudah menggunakan fabrikasi 8 nanometer sehingga suhu permukaan HP bisa lebih adem ketika bermain game dibandingkan yang versi standar. Selain itu, kita juga mendapatkan waktu pengisian baterai yang sedikit lebih cepat, kameranya yang lebih oke, dan dapat bonus dari Realme yaitu Real Buds Q jika kita beli Realme 8 Pro ini lewat Realme Store. Saya mau menjelaskan sedikit nih tentang perbedaan performa antara Realme 8 Pro dengan versi standarnya. Kalau kita lihat skor benchmark sih, keduanya sih beda-beda tipis aja, karena dua-duanya punya CPU yang sebenarnya sama, yaitu ARM Cortex A76 untuk komputasi berat. Namun bedanya di Snapdragon 720G bawaan Realme 8 Pro ini, fabrikasinya sudah menggunakan fabrikasi 8 nanometer. Sedangkan di MediaTek Helio G95 bawaan Realme 8 versi standar itu masih menggunakan fabrikasi 12 nanometer. Dengan fabrikasi yang lebih kecil, maka jumlah transistor yang bisa masuk ke dalamnya itu jadi lebih banyak sehingga memungkinkan si clock speed CPU-nya itu jadi lebih kencang lagi. Makanya 720G punya 2,3 GHz, sedangkan si Helio G95 punyanya 2,05 GHz.
Kalau kita lihat skor CPU-nya itu lebih kenceng dan menang, punya 720G dibandingkan Helio G95. Tapi sayangnya ini bawaannya Snapdragon adalah Adreno 618 yang ternyata nggak bisa mengungguli CPU-nya punya Helio G95 yaitu Mali G76. Tapi skor akhirnya ini adalah overall, skor akhir dari kedua SoC ini sebenarnya ya tipis-tipis aja gitu. Namun Snapdragon 720G punya keunggulan tersendiri yaitu fabrikasi 8 nanometernya mampu memberikan suhu yang lebih adem dan stabil ketimbang si Helio G95. Makanya kalau kita main game, kalau pakai Realme 8 Pro ini kerasanya lebih adem aja di tangan kita dibandingkan Realme 8 yang standar. Itulah salah satu keunggulan dari Realme 8 Pro ini berkat fabrikasi 8 nanometernya. Oke, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Bye-bye!